Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'in Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'ali darajatihi fil jannah ويطعون بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم من أفراد بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة والعافية والسلامة إمام أحمد بن عطاء الله سمع الفتح الهاجي صالح بن عمر البهلاز بن عبد الله سمع عطاء سمع الفتح نفعنا الله بهم علومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke-80. Al-ghafilu idza asbaha yanduru madza yaf'alu wal akilu yanduru madza yaf'alu Allahu bihi. Yang artinya orang yang lalai
ketika dia melalui hari-harinya, ketika dia bangun pagi-pagi, yang dipikirkannya adalah apa yang akan dilakukan oleh dia hari ini. Pikir. Ini orang yang begini namanya orang yang ghafil, orang yang lupa, lalai. Wal aqilu, orang yang berakal itu ketika dia menghadapi hari-harinya, dia akan merenungkan kepada apa yang akan dijadikan oleh Allah kepadanya hari ini. Ini makna terjemahnya. Maksudnya adalah bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang lupa kepada tauhid, orang yang lupa pada keesaan Allah, orang yang lupa pada qul huwallahu ahad, orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang bodoh, lupa kepada qadha dan qadarnya Allah. Lupa kepada ketentuan dan ketetapannya Allah. Maka ketika terbangun pagi-pagi dari tidurnya, dia akan merancang dan berkata dalam hatinya, apa yang akan saya kerjakan hari ini. Panjang tuh. Saya jam sekian mau ke sini, nanti mau ke sini, nanti mau ke sini. Duit ya pokoknya nih. Mantap dah. Karena dia menganggap dirinya punya kemampuan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Ya ini orang-orang Qadariyah begini, dia menganggap bahwa dirinya punya kekuatan, punya kemampuan yang diberikan oleh Allah, hingga dia mengatur apa yang akan saya lakukan dengan kekuatan saya. Mumpung saya masih kuat, ntar saya mau ke sono, mau ngerjain ini, saya mau begini, saya mau begini. Padahal seperti yang sering saya sampaikan, kamu sekarang bisa duduk, bisa. Kalau saya tanya, kamu bisa berdiri enggak? Bisa juga, Masya Allah. Berarti kamu Qadariyah. Allah itu hanya memberikan kita satu kemampuan. Kalau kita duduk, ya Allah hanya ngasih kita kemampuan untuk duduk. Allah nggak ngasih kemampuan kita saat ini nih, kemampuan untuk berdiri nggak dikasih oleh Allah. Kalau sekarang kamu punya kemampuan untuk berdiri, kemampuan itu di mana? Kamu simpen di mana? Kamu kantongin atau kamu simpen dalam? Kalau memang ada kekuatannya sekarang untuk berdiri, kan nggak kamu pakai, sewain aja.
buat orang yang stroke, buat orang yang nggak bisa jalan, buat orang yang kan kamu belum mau pakai kan, udah pakai aja sama yang lain gitu loh. Jadi Allah itu hanya ngasih kita satu kemampuan, karena memang kita itu hanya bisa mengerjakan satu hal. Nah, orang yang menganggap saya punya kemampuan ini ya, saya mau bisa begini, itu menganggap dirinya menyimpan kekuatan yang banyak hingga dia berangan-angan gitu loh. Untuk bisa begini, untuk bisa begini, untuk bisa begini. Maka dikatakan di sini orang yang begini namanya orang yang ghafil, orang yang bodoh, orang yang lalai kepada makna tauhid, lalai kepada qadha dan qadar, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dia angan-angankan tadi nih, apabila dia mendapatkan rencananya berhasil, maka dia gembira pada dirinya sendiri. Masya Allah, planning saya goal, mantap, mantap, mantap. Kalau gagal, dia akan marah-marah. Kalau gagal, marah, dumel, murka, sedih. Mana gagal, udah saya rencanakan berbulan-bulan, gagal, udah saya. Maka orang yang seperti ini pantas untuk diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ini. Artinya ketika seseorang sudah mau berjalan mengkaji ilmu tauhid, mau mengenal kepada Allah, ya prakteknya harus bisa menghindari ini. Maksudnya ini hal-hal yang dimiliki oleh orang-orang yang nggak ngaji tauhid, dimiliki oleh orang-orang yang lupa kepada keesaan Allah, lupa kepada wahdatul af'al, lupa kepada wahdaniyah fil af'al. Adapun orang yang berakal, yaitu orang yang ingat kepada makna tauhid, ingat kepada qadha dan qadarnya Allah, maka dia akan mengucapkan dalam hatinya setiap kali dia bangun dari tidurnya, apa yang akan saya terima hari ini dari Allah. Mau dapat apa hari ini ya Allah? Mudah-mudahan dapat yang baik, mudah-mudahan dapat rezeki yang halal, mudah-mudahan dapat pekerjaan yang mudah, mudah-mudahan dapat. Yang diingat fi'lullah, yang diingat qadha dan qadarnya Allah, yang diingat perbuatannya Allah. Apa yang akan saya terima hari ini? Apabila dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai, maka dia sabar, dia ridho, dia terima dengan baik sangka kepada Allah. Ya Allah, dosa saya banyak, dapat ini mudah-mudahan ya untuk ampunan dosa-dosa saya, dapat pahala sabar ya Allah. Ini ujiannya para nabi ya begini, ujian para wali ya begini. Nggak ada ngedumel, marah-marah, nuduh orang, banting-banting lemari, banting kayu, banting HP, beli lagi. Namun apabila dia berhasil, dia mendapatkan hal yang membahagiakan, mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ini murni atas ketetapanmu ya Allah.
Ini murni atas iradahmu ya Allah. Ini murni atas pilihanmu ya Allah. Ini loh orang-orang yang dia selalu ingat kepada makna tauhidnya, selalu ingat kepada wahdaniyah fil af'al, ingat kepada keesaan perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal seperti itulah yang harus menjadi pertimbangan untuk melihat diri kita. Apakah saya ini sudah termasuk orang-orang yang pintar berakal atau masih termasuk orang-orang yang bodoh, lalai, lupa kepada Allah, nggak ingat makna tauhid, lupa pada akidah, lupa pada pedoman. Apakah saya masih begitu atau sudah termasuk orang-orang yang berakal, cerdas, dibuka hatinya oleh Allah, punya pandangan kepada wahdaniyah, memandang kepada sifat-sifatnya Allah. Maka ini sebagai barometer kita. Maka mulailah timbang diri kita. Khatir yang datang ke dalam hati itulah timbangan tauhidnya. Apa khatir itu? Khatir itu apa? Lintasan hati. Yang terlintas di hati kamu itu menjadi timbangan kamu sudah jadi orang yang bagaimana. Yang terlintas itu hal yang mengingatkan kita kepada wahdaniyah, atau yang terlintas itu hal-hal yang membuat kita lupa kepada wahdaniyah. Ini barometernya gitu loh. Jadi ketika kamu kok terlintas di hati kamu, hari ini saya mau ke sono, astagfirullah, insya Allah mudah-mudahan kembali kepada fi'lullah, bukan kembali kepada merasa mampu dirinya untuk ngelakuin sesuatu. Jadi ada yang namanya khatir, apa yang terlintas dalam hatinya seorang hamba. Lintasan itu setiap waktu muncul. Kamu melihat apa melintas di hati kamu, muncul, lintas terus. Ini rame kayak apa namanya, melebihi ramainya Sudirman. Ini melintas terus, macam-macam lintasannya. Kalau kamu nggak pernah mengamati lintasan itu, ya kamu nggak akan tahu posisi diri kamu. Jadi apa yang melintas itu amati, tangkap, pegang, buang, halangi, gitu loh. Ini urusannya urusan apa yang terlintas di hati kita. Maka ada seorang murid ketika sedang mengerjakan sesuatu, lalu terlintas dalam hatinya bahwa pekerjaan ini dikerjakan dengan kekuatannya sendiri, keinginannya sendiri, maka murid itu telah terputus dari Allah dan jauh dari Allah, sehingga tidak sempurnalah tauhidnya. Ini ngerjain apa nih? Guraji, ini ngerjain nyervis, ini ngerjain masang plafon, ini ngerjain ngarek besi, nanti ngerjain bakar ikan, ini ngerjain apa saja, hingga kerjaan yang paling kecil apa? Tusuk gigi. Yang kecil lagi apa? Ngupil, apa yang kecil? Terus kamu menganggap bahwa ini bisa saya kerjakan dengan kemampuan saya sendiri, dan ini muncul dengan keinginan saya sendiri, maka dia terputus dari akidah yang melintas dalam hatinya. Dia terputus dari dawamnya dia mengingat kepada Allah. Ini loh yang mau disebut nanti
sholatu daim ya begini ini, sholat yang terusan ya begini ini gitu loh. Dan ada pula yang menganggap bahwa hatinya ngomong nih, ketika dia mendapatkan sesuatu, berhasil dengan apa yang dia cita-citakan, berhasil, hatinya ngomong, ini dari Allah, Masya Allah. Tapi ini ada tapinya loh, ini komanya ini yang bahaya. Kalau saya nggak mengusahakannya, gimana bisa dapet? Emang ini dari Allah, tapinya itu loh kurang aja loh, pakai ikut-ikut. Nah kalau dari Allah aja gitu maksudnya loh. Kalau Allah menjadikan hasil, Allah itu bisa juga menjadikan sababnya. Allah bukan menjadikan hasilnya doang, tapi Allah juga menjadikan sababnya. Makanya ketika kamu kok bingung, nih hari ini belum ada rezeki, datangnya dari mana, ya nggak usah mikir, kamu nggak usah mikirin. Allah itu kalau mau mendatangkan rezeki plus mendatangkan sababnya, maka dikatakan min haitsula yahtasib, dari jalan yang kamu nggak bisa kira-kira. Nah ini ada orang ketika dapat, ya alhamdulillah Allah menjadikan hasil. Tapi ini kan kalau saya nggak tadi keluar rumah, saya nggak berantem, saya nggak ngotot, saya nggak dapat ini. Maka orang yang kedua ini orang yang telah menyekutukan Allah. Tipis nih. Kalau tadi yang di atas, pertama, yang menganggap apa yang dia cita-citakan, kemudian dia berhasil, menganggap dari dirinya sendiri, ini terputus tauhidnya. Yang kedua ini, dia mensekutukan Allah, menganggap ada penolong selain Allah. Adalah pula apabila terasa dalam hatinya seorang murid yang sedang mengerjakan sesuatu bahwa ini terjadi atas pertolongan Allah, dan dia berkata dalam hatinya bahwa ini semua datang dari Allah. Adapun kerja saya hanyalah sebab, dan Allah mampu menjadikan sesuatu tanpa sebab, maka dia telah wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia kerja, ngelakuin sesuatu, kerja, mengerjakan sesuatu, ini datangnya kehendak ini dari Allah, datangnya ilmu untuk mengerjakan ini dari Allah. Saya bisa mengerjakan ini atas pertolongannya Allah. Adapun sebab yang saya kerjakan ini kemudian kok punya hasil, ini hanya sebab yang dijadikan oleh Allah. Dan Allah mampu menjadikan hasil ini tanpa perlunya sebab. Ini menghilangkan yang kedua tadi, datang dari Allah, tapi kan kalau saya nggak ngerjain nggak bakalan hasil. Yang ketiga ini datang dari Allah, adapun sebab ini diciptakan oleh Allah, dan Allah mampu mendatangkan hasil kepada saya tanpa melalui sebab ini, gitu loh. Artinya walaupun saya nggak ngerjain ini, Allah bisa tetap mendatangkan
hasil. Gitu maksudnya. Karena sebab akibat itu nggak bisa menghasilkan apapun. Maka orang yang bisa selalu begitu dalam hatinya, dia selalu wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pahamilah tentang hal ini. Hingga Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita banyak doa yang isinya berupa pengakuan hati untuk tunduk kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngajarin tuh, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atmim ni'mataka alayya wa afiyataka wa sitraka fi dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika. Banyak nih. Allahumma inni asbahtu apa? Allahumma inni amsaitu, Allahumma inni asbahtu wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Dan banyak lagi doa-doa yang menyatakan bahwa ketika pagi hari itu kita menyatakan tentang pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ulama berkata bahwa sebuah rencana itu sebenarnya bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bukan. Kan kayak tadi kita mau membahas ini kan mau menyimpulkan, oh berarti saya nggak boleh punya rencana dong. Enggak. Ulama membuat keputusan rencana itu bukan hal yang dilarang oleh Allah. Tapi di dalamnya harus ada 3 syarat. Kalau ada 3 syarat ini, maka rencana kamu menjadi rencana yang baik. Kalau hilang 3 syarat ini, menjadi rencana yang buruk. Apabila kurang dari 3, maka kita akan salah dan berakhir dengan kerugian.
Yang pertama apa? Yang pertama billahi, bahwa rencana yang aku rancang ini aku bisa merancangnya dengan pertolongan Allah, dengan ilmu yang didatangkan oleh Allah. Namanya billahi, dengan pertolongan Allah aku bisa merancang semua rancangan ini. Oh, hari ini saya mau ke sini nanti atau kalau kamu lihat sebuah bangunan, oh ini mau bikin ininya dulu, terus ini. Maka ketika kamu bisa merancang itu, muncul di hati kamu, ya Allah, saya bisa merancang ini semua adalah karena pertolonganmu, memberikan pengetahuan kepada saya, ya Allah. Kalau Allah nggak ngasih pengetahuan, boro-boro merancang itu semua. Yang kedua, minallah. Mestinya minallah. Terus billah. Terus wa ilallah. Minallah maknanya rancangan ini datang dari Allah. Bila rancangan ini bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Kemudian wa ilallah, maka segala yang kurancang ini baik dan buruknya ku serahkan kepada Allah. Kan kita sering sudah ngerancang pasti baik nih rancangan. Oh, belum tentu. Bisa jadi yang kamu rancang itu jadi jelek, tapi yang nggak kamu rancang terjadi malah jadi baik. Makanya dikatakan wa ilallah, dan aku serahkan rancangan ini kepada Allah. Maknanya dan aku serahkan baik dan buruknya rancangan ini kepada Allah. Kalau rancangan ini buruk, ya Allah, rubahlah menjadi hal yang baik. Kalau rancangan ini baik, ya Allah, ridhoilah dan jadikanlah. Ya, jadi kalau kamu ngerancang apa saja nih? Ngerancang ini maknanya bikin jadwal. Kan orang sering itu kalau pagi hari, saya jam 8 sampai jam 3 mau ke sini, jam 10 mau ke sini, ini mau ke sini, nanti mau ke sini, siang mau ke sini. Pagi ketemu menteri, siang ketemu artis, sore ketemu janda, malam ketemu kiai. Ini rancangannya luar biasa pokoknya dah. Artinya ketika rancangan itu rancangan yang baik, maka yang pertama adalah minallah. Rancangan ini datang dari Allah. Allah yang mengilhamkan, Allah yang ngasih saya ilmu. Terus billahi, rancangan ini bisa terjadi hanya dengan pertolongan Allah. Kemudian wa ilallah, dan aku serahkan baik dan buruknya rancangan ini hanya kepada Allah. Jangan menganggap bahwa kalau saya sudah merancang mesti baiknya, mesti berhasil, mesti goal. Oh, belum tentu. Karena baik dan buruknya itu bukan ada di pikiran kita, tapi dari Allah. Kenapa dikatakan apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah itu yang menjadikan
maldoro. Kalau Allah mau ya nggak ada yang maldoro. Bukan kalau kamu mau, bukan. Oh kalau sudah saya yang rancang nggak bakal. Kayak apa namanya, film Titanic. Film apa itu? Hah? Si perancangnya ngomong apa? Kapal ini bisa menghancurkan semua gunung-gunung es. Ketika dia melewati semua gunung-gunung es, gumpalan-gumpalan es, ini akan bisa kapal yang termegah, kapal terhebat di masanya. Ini perancangnya sombongnya. Begitu dijalankan, hanya terkena gelintiran es, pecah. Terbelah kapal itu sampai tenggelam. Dan jadi apa yang dirancang itu dia menganggap mesti akan baik kalau saya bikinnya begini, kalau saya bikinnya, oh belum tentu. Allah yang menjadikan berhasilnya setiap rancangan. Yang merancang senam jantung dokter. Kalau orang senam seperti saya ini, dia nggak akan mati mendadak. Kenapa? Karena jantungnya sudah terlatih untuk biasa punya keaktifan. Si perancangnya matinya sakit jantung. Coba ya. Jadi jangan menganggap bahwa rancangan kamu itu pasti mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan hasil, pasti mendatangkan. Jadi ketika merancang sesuatu, punya cita-cita sesuatu, tapi yakinilah bahwa ya Allah, aku serahkan rancangan ini, kalau dia itu baik, maka jadikanlah. Engkaulah yang mendatangkan kebaikannya, bukan dari apa yang aku rancang. Bukan. Kadang orang sampai rela berantem demi rancangan, ada nggak? Hah? Aduh gagasan. Ini kalau udah ente rancangan ente mah cek hancur kalau pakai cara ente lah. Pakai cara saya aja lah. Menganggap apa caranya itu akan bisa mengatasi segala masalah. Tapi dia harus bisa mengembalikan ini semua insya Allah. Tapi kalau kamu ngerancangnya depan bos, ini bos insya Allah, udah. Yang nggak insya Allah mana? Dia carinya yang nggak insya Allah. Saya mau yang pasti berhasil. Kalau masih insya Allah, udah cari saya. Saya mau cari yang lain aja, yang rancangannya pasti nggak pakai insya Allah. Repot jadinya. Ente mau musuh sama orang Qadariyah repot. Ente mau musuh sama orang-orang ahli apa namanya hissi, sama orang-orang ahli badihiyah, sama orang-orang ahli tabi'iyah. Mereka menganggap punya kekuatan, menganggap punya kemampuan. Ini keadaan sekarang begitu. Ya. Jadi ente boleh merancang sesuatu asalkan tidak kurang dari 3 syarat ini. Minallah, billahi, wa ilallah. Minallah, rancangan ini bisa saya munculkan karena petunjuk dari Allah. Billahi, rancangan ini bisa saya wujudkan hanya dengan pertolongannya Allah. Wa ilallah, rancangan ini saya serahkan kepada Allah, baik dan buruknya datang dari Allah. Kalau bisa demikian,
maka kita selamat walaupun kita merancang. Jadi jangan sampai kita masuk kelompoknya orang-orang yang bodoh, masuk kelompoknya orang-orang yang lalai, masuk kelompoknya orang-orang yang dari pagi hari sudah dijadikan lupa kepada Allah dengan berangan-angan tentang apa yang akan dia kerjakan pada hari ini. Tapi orang-orang ahli akidah, ahli tauhid, ketika dia bangun pagi harinya, dia akan mengatakan, ya Allah, apa yang akan Allah berikan untuk saya pada hari ini? Mudah-mudahan saya mendapatkan yang baik, taufik, kelancaran segalanya, dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan nantang, mau siapa Tuhan sama saya? Jangan nantang, wah ini kayak Pak Sur, motor yang datang dier, patah kakinya, ini kan kayak begitu. Ini saya mau dapat apa hari ini? Ya bukan begitu, tapi dengan harapan, ya Allah, mudah hari ini mendapat yang baik. Bukan Allah mau ngasih apa sama saya hari ini, oh akhirnya dikasih yang Allah mau, yang ente nggak seneng. Jadi ketika ente mengatakan apa yang akan Allah kasih saya hari ini, tapi hatinya penuh dengan harapan untuk dikasih yang baik. Kalaupun kejadiannya masih pahit, ya ridho, sabar, nerima. Jangan sampai kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini hikmah yang ke-81. Mudah-mudahan kita bisa terus membaca hikmah-hikmah ini, bisa menata hati kita dari apa yang kita kaji dari ilmu tauhid, kita bisa praktek melalui kitabnya Al-Hikam Ibnu Athaillah, hingga jalan kita betul-betul dituntun sebagaimana jalannya para hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tausili kulli haubah astur lana aurati wa amin raati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah al muslimina ajma'. Amin rabbi isma fadlan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi bilbadi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.